Bapa, kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita buka, kita lanjutkan lagi renungan Habatus hari ini. Mari kita buka sama-sama kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Nah, anak-anak, orang-orang Farisi selalu cari-cari cara untuk bisa menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka berharap Tuhan Yesus akan memberikan jawaban yang salah. Dengan demikian mereka bisa menangkap dan menghukum Tuhan Yesus. Tapi selama ini Tuhan Yesus selalu dapat memberikan jawaban yang benar, dan itu tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran dan juga sumber hikmat. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa menjawab setiap pertanyaan orang dengan bijaksana. Nah, saat ini orang-orang Farisi ingin menjerat, ingin menjebak lagi Tuhan Yesus. Tapi sekarang mereka meminta dukungan orang-orang Herodian. Nah, orang-orang Herodian adalah kelompok orang yang menjadi pengikut setia Herodes Agung dan keluarganya. Jadi orang-orang Farisi kerjasama dengan orang-orang Herodian untuk mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat 15 ya, kita baca sama-sama ya. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Mereka mengawali pertanyaan dengan puji-puji Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu orang yang jujur dan mengajarkan kebenaran. Mereka berharap Tuhan Yesus menjawab, boleh membayar pajak pada Kaisar atau tidak boleh membayar pajak pada Kaisar. Tapi Tuhan Yesus itu Maha Tahu dan Ia mengetahui kejahatan hati mereka. Meskipun mereka sempat puji-puji Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya mereka merencanakan kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Orang munafik adalah orang yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Tuhan Yesus ingin mereka menunjukkan mata uang untuk membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian mereka membawa mata uang dinar kepada Tuhan Yesus. Uang dinar itu berbentuk kepingan logam yang ada gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Wah, coba kamu perhatikan jawaban Tuhan Yesus ya anak-anak, penuh hikmat. Tuhan Yesus tidak menjawab sesuai keinginan mereka, tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka berpikir tentang sesuatu yang pantas diberikan kepada Allah dan kepada manusia. Mendengar itu heranlah mereka dan tidak bisa lagi melawannya. Kemudian mereka pun meninggalkan Tuhan Yesus lalu pergi. Nah, dari peristiwa ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah sebagai Mesias. Tetapi Tuhan Yesus juga melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat kepada pemerintah. Tuhan Yesus tidak melanggar hukum keduanya, tetapi justru melakukan semuanya dengan hikmat-Nya. Nah, anak-anak, demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup benar. Kalau kamu dan saya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, hidup kita tidak akan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Kalau kamu dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan, pasti kita akan mematuhi peraturan. Contoh ya, membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang yang berbeda suku dan agama,
membayar uang kas di sekolah, dan kita lakukan semuanya dengan sukacita, dengan rela, dengan senang. Jadi ingat ya, kamu dan saya adalah orang yang sudah percaya. Kamu dan saya diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang pantas kita lakukan di hadapan Tuhan dan tidak bertentangan dengan apa yang pantas kamu dan saya lakukan di hadapan pemerintah. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur sejak kecil kami boleh mengenal Tuhan Yesus, sumber hikmat bijaksana, kebenaran sempurna. Kami mau serahkan diri sejak anak-anak untuk kami mencintai firman-Mu, mencintai Tuhan Yesus, dan mencintai sesama kami, sehingga kami senang melakukan kebenaran di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tolonglah kami, kuatkanlah kami. Ampuni jika kami masih sering memberontak. Berbelas kasihanlah kepada kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman-Nya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus Renungan